Satu koli ya ini ya, satu kardus. Ini di dalamnya masih ada kardus-kardus kecilnya teman-teman. Berapa isinya kita lihat ya. Pilo slow release 6, satu lantainya ada 6 kotak. Ini ada 2 lantai teman-teman, jadi ada 12 kotak. Satu koli isinya ada 12 kotak. Dan masing-masing kotak ini teman-teman isinya, di dalamnya isinya 10 pieces. Jadi totalnya 10 kali 12 120 pieces teman-teman. 120 pieces. Oke. Ini dia, per satu piecesnya seperti ini teman-teman. Ini beratnya 1 ons. Oke, 1 ons beratnya. Jadi satu kotak ini 1 kilo. Oke, 1 kilo. Berarti satu koli besar ini 12 kilogram. Oke, 12 kilogram isinya. 1 on per 1 pieces. 1 on. Oke. Ini ya. Seperti ini. Berapa harganya teman-teman? Kita berbicara harga dulu ya. Harganya di sini tertera teman-teman, satu kotak ini harganya 250.000. Tentu itu harga eceran ya, 250.000. Kalau dikali 10 2.500.000. Kalau dikali 12 berarti 3 juta. Tuh teman-teman. Harganya 3 juta per satu kotak ini. Oke, itu harga eceran. Tetapi kalau kita mau langsung beli per koli ya, per koli besar ini ada harga spesial teman-teman ya. Dan harga spesial itu bisa kita dapatkan dari orang-orang yang sudah resmi menjadi mitra bisnisnya eco farming ya. Eco farming. Saya salah satunya sudah menjadi mitra resminya eco farming teman-teman. Dan dari para mitra, teman-teman akan mendapatkan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang tertera eceran di sini, di kotaknya ini harganya ya. Oke. Maka kalau teman-teman butuh, ingin coba ya, boleh menghubungi saya. Kita akan sama-sama uji coba ya. Saya pun masih di tahap uji coba teman-teman. Ini baru saya beli pertama kali untuk jenis ini ya, jenis Pilo slow release baru pertama kali saya datangkan ini, dan akan saya uji cobakan di kebun saya ya. Kalau kita lihat hasil uji coba dari teman-teman pekebun sawit yang sudah lebih dulu, hasilnya keren-keren insya Allah ya. Alhamdulillah hasilnya keren-keren ya. Tentu selain kita berbekal dengan testimoni yang ada, tentu alangkah bijaknya kalau kita melakukan uji coba sendiri di lahan sendiri. Oke, kalau teman-teman mau coba silahkan ya. Jadi dosisnya teman-teman, per satu pieces seperti ini ya, per satu pieces seperti ini untuk satu pohon ya, untuk satu pohon sawit selama 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau mau agak boros, agak bagus, lebih bagus hasilnya bahasanya 3 bulan. Per 3 bulan kita isi satu ini, dosisnya satu pieces ini 3 bulan untuk satu pohon ya. Alangkah baiknya kalau kita uji coba, kita sesuaikan dengan dosis yang diberikan oleh pembuatnya begitu, oleh pabriknya ya. Kalau pabriknya menyarankan ini 3 bulan. Oke. Tapi kalau kita ngelihat kantong petani, tentu harus ada dinamisasi harga. Dinamisasi apa namanya nih? Dosis begitu. Kalau bapak saya tanya, kita buat per 6 bulan aja. Per 6 bulan, waduh. Takut nanti hasilnya nggak maksimal, kecewa kan gitu. Maka di tahap uji coba akan saya coba dengan sesuai anjuran dari pabrik, yaitu per 3 bulan satu pieces ini untuk satu pohon. Oke teman-teman, itu dosisnya ya. Untuk harga ecerannya 250.000 per 10 pieces, berarti 250.000, mahal sekali. Tapi kalau teman-teman mau dengan harga spesial dari para agen resmi dari kami, bisa hubungi saya.
harganya ini totalnya kita itu tadi berapa kalau 250.000 ini? 3 juta kan? 12 kotak. Kalau dari saya bisa 50% ya teman-teman. Itu harga repeat order dari agen. Nanti pakai nama saya belinya, kita oper ke teman-teman. Ya, tentu ada tambahan harga ongkos kirim di luar ongkos kirim ya teman-teman ya. Ongkos kirimnya berapa? Nah, itu hitung aja teman-teman. Satu kotak ini 12 kg ya. Nah, silahkan teman-teman cari tahu berapa harga ongkos kirimnya. Ini pabriknya ada di sekitar Jakarta sana. Ya. Oke. Dari Bandung ya. PT BES itu dari Bandung teman-teman. Bandung Eko Sinergi Teknologi dari Bandung ya. Jadi pengirimannya dari Bandung. Silahkan hitung harga kirimnya berapa ya. Kalau saya pernah hitung itu kalau tidak salah dari pabrik Bandung sampai ke Muara Wahau di kampung saya di Wahau. Saat ini posisi saya di Samarinda teman-teman. Di Wahau itu per satu kotak gini ya sekitar 200.000 ongkos kirimnya 200. Katakanlah ambil mahalnya 300.000 deh teman-teman. Jadi satu kotak ini kalau pakai harga repeat order ya, repeat order itu sekitar, maaf ya kalau salah-salah ya, ini nanti kita revisi kalau salah-salah di video berikutnya. Sekitar 1.700.000, 1.800.000 per kolinya ini teman-teman. Atau kita kalau mau hitung-hitungan harga, dah ambil harga 2 juta untuk harga repeat order ya. Kalau harga mau jadi agen seperti saya, mau menjadi agen resminya PT BES, harganya ini 2 juta. 2.100.000 gitu. Nah, tapi setelah kita jadi agen, itu nanti harganya spesial harga agen, ya. Untuk kita pakai sendiri atau mau kita jual lagi ke keluarga kita, atau kita mau belikan keluarga kita atas nama kita juga boleh tanpa mengambil keuntungan misalnya begitu, ya. Harga pendaftaran menjadi agen sekaligus pembelian perdana itu 2.100.000 teman-teman di luar ongkos kirim, ya. Nah, setelah kita beli satu paket pertama, nanti beli paket-paket berikutnya ya, itu harganya sudah spesial ya, sudah spesial. Nah, semoga penjelasan ini tidak salah ya, tapi insya Allah seperti itu. Harga repeat ordernya belum ada perubahan harga ya, 1.500.000 per kolinya ini, per satu dusnya ini. Oke. Tapi kalau kita beli eceran teman-teman, 3 juta ini harganya teman-teman, 3 juta. Ini harga resmi dari pabrik, bukan harga kita up sendiri, tidak. Ini sudah harga sendiri dari aturan dari pabrik, dari perusahaannya begitu ya, dari PT BES itu. Oleh karenanya pun seandainya kita mau uji coba, alangkah bijaknya kita sekaligus mendaftar sebagai agen sih kalau menurut saya. Karena harganya lebih hemat, 1 juta. Nah, daripada kita beli 3 juta harga eceran, baik kita gabung jadi agen, harganya satu kali ini 2.100.000 ya kan. Nanti next pembelian berikutnya 1.500.000 saja satu kolinya. Plus ongkos kirim sekitar 200-300.000 lah. Sampai di pedalaman Kaltim kita, sampai di Wahau sana. Masih hemat. Oke. Saya pernah hitung-hitungan. Ada di video saya sebelumnya, nanti saya sertakan linknya ya teman-teman ya. Ini saya pernah hitung berapa harganya per pieces ini jadinya. Oke. Cukup hemat ya. Cukup hemat, bahkan hematnya itu sama dengan biaya paling enggak sama dengan biaya pemupukan menggunakan pupuk kimia itu. NPK, pelangi, Posca dan lain-lain itu ya. Dengan dosis yang maksimal, ini juga dengan dosis yang maksimal, mahalnya sama. Mahalnya sama, tetapi kelebihannya ini ya, ini kita lebih ringan teman-teman. Satu pohon hanya 1 on. Kalau 2 hektar ada 300 pohon lah katakan, hanya 30 kilo saja yang kita tenteng ke kebun. Oke. Sementara kalau kita pakai pupuk kimia, satu pohon 2 kilo misalnya, 2 kilo misalnya ya. Maka kalau 300 pohon sama dengan 600 kilo. Setengah ton lebih kita pikul. Kan mahal, berat. Mahal di biaya tenaga kerja kan. Kalau kita menggunakan kilo slow release eco farming ini teman-teman, 300 pohon ya hanya 30 kilo. Karena satu pohon hanya 1 on, benar nggak? Ringan, mudah dikerjakan. Itu kelebihannya. Ya, kalau kita anggap saja harganya biayanya pemupukannya sama mahal ya, sama harganya katakan.
Tetapi setelah saya hitung ternyata ini jauh lebih murah sebenarnya teman-teman. Bukan sama kimia harganya segini, eco farming kilo slow release ini segini. Pun dengan sama seperti ini, keunggulan salah satunya kita lebih ringan bekerja menggunakan ini, benar. Ya kan? 600 kilo versus 30 kilo. Jauh banget kan? 30 kilo saja untuk 300 pohon. Sementara kimia 300 pohon kali 2 kilo 600 kilogram, setengah ton lebih tuh. Oke. Tapi teman-teman coba simak lagi video saya sebelumnya yang hitung-hitungan tentang biaya pemupukan menggunakan kilo slow release, maka ini di harga pun bisa lebih hemat. Ya. Silakan kita lihat lagi nanti. Kurang lebih lah begitu. Dan kandungan unsur haranya teman-teman, ini mengandung 36 jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. 36 jenis, lengkap banget. Oke. Memang di kandungannya yang tertera di sini hanya 6 jenis. 6 jenis yang ditulis di sini unsur haranya teman-teman. Tetapi ini hanya peraturan saja katanya, sehingga dan juga untuk menjaga rahasia perusahaan gitu ya. Jadi cukup ini saja yang ditulis begitu. Ini bukan berarti bohong ya. Karena ini hanya untuk memenuhi aturan saja, ya kan? Izin edar dan segala macam. Tetapi ya dari formulatornya mengatakan ini mengandung 36 jenis unsur hara. Ya, jadi lengkap banget. Kalau kita sudah pakai pupuk ini artinya kita tidak perlu penambahan dengan pupuk apapun lagi insya Allah. Karena ini sudah lengkap banget ya. Pupuk majemuk makro dan mikro mengandung 36 jenis unsur hara. Luar biasa ya. Kalau melihat dari komposisi yang ada teman-teman, kalau kita melihat dari komposisi yang ada, maka harusnya secara ilmu pengetahuan begitu ini tidak diragukan lagi. Ya, ini tidak kita ragukan lagi. Oke, itu baru di atas meja tentunya. Selanjutnya di kebun tentu harus kita lakukan pembuktian. Ya, lakukan pembuktian. Oke, yang terakhir adalah teman-teman, berdoa adalah yang paling penting ya. Sebagus apapun pupuk ini, kalau Allah tidak menghendakinya, ya kan, tidak memberikan izin untuk menjadikan sebab suburnya tanaman kita, suburnya tanah kita begitu ya, maka juga tidak akan terjadi. Maka kita tidak boleh sombong kan begitu ya. Sebagus apapun produk kita, ikhtiar kita sudah maksimal begitu ya. Dengan cara memberikan pupuk yang terbaik, menciptakan pupuk yang terbaik begitu, pupuk organik. Ya, selanjutnya adalah kita harus berdoa dan tawakal begitu. Berdoa minta sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk memaksimalkan pupuk ini dengan izin Allah begitu. Benar nggak? Ya kan? Berdoa, ya Allah, semoga dengan pupuk ini tanah saya subur ya kan, mikroorganismenya baik, subur menyuburkan tanah dan memberikan kesuburan dan buah yang lebat kepada tanaman kita. Begitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita tawakal saja. Ya. Itu. Satu hal lagi mungkin teman-teman. Satu hal lagi, sebaik apapun pupuk kelas wahid di dunia sekalipun begitu ya. Kalau pH tanahnya di kebun kita tidak normal, maka pupuk sebaik apapun tidak bisa dimakan oleh akar, teman-teman. Ya. Misalnya pH-nya drop di bawah 5 katakanlah begitu. Kan pH normal kan 6,7 ya. Benar nggak? Maka di pH 6,7 itu maka akar pohon akan maksimal bisa memakan pupuk. Begitu. Begitu rumusnya. Tetapi kalau pH-nya di bawah 6, 5, 4 begitu atau tinggi banget katakanlah begitu ya, di luar range normal, maka pupuk yang kita berikan juga pohon akar tidak akan bisa memakan pupuk itu. Jadi dia terbuang begitu saja. Maka salah satunya adalah kita harus mengetahui kondisi pH tanah kita nanti. Begitu ya. Kita harus mengetahui kondisi pH tanah di kebun kita. Ya, jangan sampai pupuk yang sudah bagus kita berikan kepada tanah kita, kepada tanaman kita tidak bisa dimakannya. Gitu. Maka kita harus tahu kondisi pH tanah dulu. Kalau pH tanahnya tidak normal, itunya kita perbaiki dulu, normalkan dulu pH tanah, baru kita pupuk dengan pupuk apapun itu, mau kimia maupun menggunakan pupuk organik eco farming gitu ya. Itu ya salah satu kunci utamanya. Sehingga kita nanti tidak menyalahkan pupuk. Ini sudah kita pupuk dengan pupuk yang mahal kok,
nggak ngangkat juga, kok buahnya juga begini-begini saja misalnya gitu. Nah, maka kita harus evaluasi dulu kondisi tanah di lahan kita. Oke teman-teman, begitu dulu penjelasan untuk harga, terus kandungan unsur hara, bagaimana menjadi agen dari eco farming gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Semoga dengan izin Allah melalui pupuk ini nanti tanaman kita, tanaman saya, ya kebun saya bisa menjadi lebih baik, bisa menghasilkan tanaman yang sehat, tanah yang subur, ya, lalu bisa menghasilkan buah sawit yang melimpah, biar bisa umroh. Amin ya Allah. Oke teman-teman, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau terlalu bertele-tele. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan tanaman bicara. Lahan subur, petani makmur.